rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan. Halo, salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, marilah kita mencoba untuk senantiasa berpikir positif dan mengambil hikmah dari setiap persoalan atau kejadian-kejadian hidup yang kita alami. Dan semoga berkat Tuhan berlimpah atas hidup kita. Saudara-saudari, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 1-6. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini anak tukang kayu, anak Maria? Bukankah Ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar sebuah kisah di mana Yesus ditolak di daerahnya sendiri, atau Yesus ditolak di antara orang-orang sekampungnya sendiri. Saudara-saudari, apa sesungguhnya yang terjadi? Apa yang menjadi latar belakang Yesus ditolak? Injil hari ini telah memberikan kita jawaban bahwa orang-orang sekampung tidak percaya, tidak yakin bagaimana seorang tukang kayu, anak Yusuf, orang yang biasa yang mereka kenal di kampung halaman mereka, bisa melakukan suatu perbuatan yang besar yang kita sebut dengan mujizat. Dan keraguan ini yang menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan bahkan penolakan terhadap Yesus dan karya Yesus. Intinya bahwa ketiadaan iman yang dimiliki oleh orang-orang sekampung dengan Yesus, yang akhirnya membuat Yesus tidak melakukan mujizat-mujizat, dan akhirnya Ia keluar, Ia pindah ke tempat-tempat yang mau menerima Dia. Persoalan di sini adalah orang-orang sekampung hanya melihat aspek latar belakang Yesus, aspek kemanusiaan Yesus. Mereka hanya melihat kehidupan yang mereka tahu tentang keluarga Yesus. Mereka lupa untuk melihat aspek keilahian Yesus, aspek yang dimiliki oleh Yesus.
Sesungguhnya dalam bahasa yang sederhana, setiap manusia, setiap orang diberi karunia oleh Allah. Karunia untuk berbicara, karunia untuk mendengar, karunia atau talenta, kemampuan untuk menulis, untuk melukis. Begitu banyak karunia-karunia yang dimiliki oleh manusia yang diberikan Allah. Dan ini merupakan suatu berkat. Dan sesungguhnya manusia adalah instrumen Allah untuk meneruskan berkat dan karunia Allah, kemampuan Allah, talenta Allah yang diberikan kepada manusia. Sehingga manusia mewujudkan gambar dan citra Allah dalam diri manusia melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Perbuatan-perbuatan yang mengagumkan. Persoalan hari ini bahwa orang-orang sekampung ketiadaan iman. Oleh karena itu saudara-saudari, melalui peristiwa ini saya ingin mengatakan bahwa mujizat itu akan terjadi dalam diri setiap orang kalau ia mempunyai iman. Atau iman yang memampukan seseorang mampu melihat, merasakan mujizat itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini kita semua akan merefleksikan tentang keilahian Allah. Bahwa Yesus datang untuk membawa kabar sukacita ilahi Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Apakah kita yang menjadi pengikut Kristus, yang mengambil bagian dalam karya Kristus, kita juga mempunyai iman yang sama untuk mengalami mujizat Allah? Apakah kita mempunyai kemampuan, kekuatan untuk memahami karya Allah dalam hidup? Apakah kehidupan yang Allah nampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari bisa menjadi suatu mujizat yang berlimpah bagi kita? Saudara-saudari, sesungguhnya mujizat selalu terjadi dalam hidup kita kalau kita mau membuka mata kita, mengerti apa yang Allah sampaikan kepada kita melalui peristiwa-peristiwa hidup ini. Saudara-saudari, Tuhan Yesus ingin mengundang kita hari ini untuk datang kepada Dia, untuk menerima berkat-Nya, untuk kembali bersatu dengan-Nya, mengalami satu kesatuan dalam karya Allah, sehingga kita mampu mengerti, melihat segala mujizat-mujizat melalui karya-karya Yesus dan melalui firman-Nya yang kudus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.